Pada saat sangkakala Allah berbunyi, biarlah nama saudara juga nama saya, kita semua dipanggil oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Shalom, Jemaat GBP Palu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun saudara berada saat ini, kami berdoa saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, janganlah membuat iman kita semakin kendor. Dalam Yuda 1 ayat 20 mengatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saat ini, marilah kita gunakan untuk lebih dekat dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan lewat baca firman Tuhan, berdoa, dan membangun mesbah dalam keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah bagi saudara yang bisa melakukannya dari rumah. Bagi saudara yang harus bekerja di luar rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan pernah melakukan segala sesuatu bukan dengan iman. Di dalam hukum iman, ada berkat khusus yang disediakan dalam hal membangun rumah Tuhan, dan juga ada ikatan perjanjian. Pesan Tuhan bagi jemaat tahun ini adalah bekerjalah sebab Tuhan menyertai kamu. Semangat bekerja, jangan kendor iman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat GBP Palu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, dan kesempatan ini sekalipun kita beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa inilah jalan Tuhan telah berikan bagi kita dengan mengadakan ibadah secara online. Pada kesempatan ini kami mau menyambut kepada saudara-saudara yang berulang tahun, baik yang minggu lalu maupun dalam minggu ini, yaitu pertama kepada Aldriska Podenge, Laura Margaret Gogali, Ratna Malaha, Yulsince Tempai, Natasha Potuda, Rani Rowanlik Lamahayu, Calvin Toban, Olivia Rutanain, Ferawati Iskandar, Lisbeth Bilalu, Melinda Sitanggang, Margareta Pakaya, Juanito Cristoferi,
Putri Sinintias, Ferdinand Ibrahim, Linio Tiolemba, Ariani Sumbagawe, Meliani Astuti, dan Meliana Rahayu. Selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus kiranya memberkati akan segala keberanian saudara, dan saat ini kami mau akan doakan saudara-saudari yang berulang tahun. Bapa di sorga, terima kasih buat kemurahan pengasihan Tuhan sudah menyertai kami semua dan tetap terpelihara sampai saat ini dengan kemurahan-Mu. Dan saat ini kami, Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia bagi mereka dan saudara-saudara kami ini. Tuhan kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan. Dijauhkan daripada segala kuasa si jahat iblis, apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Patahkan, hancurkan semua oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk jemaat GPS Palu yang saat ini juga bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan, walaupun melalui ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan senantiasa bekerja seturut dengan cara Tuhan, dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk melawat akan kami. Berkati akan ibadah ini, dan Tuhan memakai akan setiap pribadi dan menjamah dan melawat mereka. Kami juga mohon pertolongan perlindungan-Mu dari segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dan segala juga situasi kondisi saat ini, yaitu serangan-serangan daripada virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami halaukan semuanya, dan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, dan pagari kami dengan tembok-tembok api-Mu, dan tidak satu pun kuasa daripada sejahat termasuk daripada serangan daripada virus corona ini akan menyentuh kami, dan kami semua terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagi-Mu Raja, di saat hari Tuhan tiba.
selalu berdoa, selalu berjaga, oh sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba, berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat karya Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia bagi kami semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang senantiasa selalu berbicara kepada kami, agar kami selalu setia, agar kami selalu waspada dan berjaga-jaga, siap sedia menanti hari kedatangan-Mu Tuhan bagi kami semua. Tuhan, bentuklah kami semua. Apa yang belum disempurnakan dari dalam diri kami, mari Allah Roh Kudus, Engkau nyatakan bagi kami semua, agar sungguh-sungguh kami sempurna dan tidak bercacat celah, tidak berkerut di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang untuk menjemput kami sebagai mempelai-Mu ya Tuhan, kami semua boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami semua, agar kami kuat, benar-benar kami siap sedia pada hari-hari ini ya Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua saat ini Tuhan. Urapi sertai hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang dinyatakan bagi kami semua adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mau mengganggu kami semua ketika kami mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang mau mengalihkan perhatian kami sehingga kami tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar, saat ini kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami mau sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, walaupun saat ini kita tidak bertemu langsung dan beribadah bersama-sama, tapi saya percaya bahwa saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seperti firman Allah berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang saya percaya bahwa ini adalah suatu hal yang Tuhan sangat inginkan untuk kita perhatikan dengan seksama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berapa hari lalu sebelum Bapak Gembala menyampaikan himbauan, memberikan saya tema yang saya percaya bahwa ini adalah suatu hal yang Tuhan ingin kita perhatikan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan tema tersebut adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan juga mengajar bahwa ada bagiannya Tuhan, ada juga bagiannya kita. Sehubungan dengan tema tersebut yang berkata berdoa dan berjaga-jaga, kita akan mempelajari beberapa hal supaya kita bisa mengambil hikmahnya dan belajar dari apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Jadi saya akan membahas tentang hal berjaga-jaga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hal apa saja kita perlu berjaga.
Saya mengingat suatu pengalaman sesudah camp laki-laki di Tentena. Ya, pada waktu itu James pulang dengan paket khusus, yaitu sampai di rumah saya kaget karena badannya penuh dengan cacar. Dan saya sendiri juga secara pribadi tidak tahu apakah saya juga pernah mengalami sakit ini. Yang jelas dikatakan bahwa itu adalah penyakit yang dapat menular. Dan kemudian pada waktu itu, untuk mengantisipasi supaya saya tidak tertular dengan penyakit ini, maka saya memakai berbagai cara. Khususnya juga saya berapa malam tidur di ruang tamu supaya saya tidak terjangkit. Jadi saya mengadakan suatu penjagaan terhadap diri saya karena saya melihat siksa sekali hal ini. Berapa saat juga, saya percaya juga saudara punya pengalaman dalam hal-hal tertentu seperti pilek atau juga batuk. Maka ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti itu atau sakit batuk atau pilek, saudara juga akan berusaha untuk menjaga bagaimana supaya saudara tidak tertular. Pakai masker lah, atau menjaga jarak lah, atau tidak ngomong langsung. Sakit mata juga demikian. Nah, apalagi dengan situasi keadaan bangsa kita yang sedang membuat kita tidak beribadah bersama-sama saat ini, adalah bijak jika kita juga mengikuti setiap himbauan ataupun juga petunjuk yang ada. Semuanya tujuannya untuk menjaga diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita, supaya kita boleh tetap berada dalam keadaan yang sehat. Jadi kita berjaga-jaga. Dan saudara, itu hal yang pertama yang saya percaya bahwa kita punya pengalaman dan sedang berada di dalam situasi seperti itu, yaitu berjaga-jaga. Di dalam firman Allah, secara khusus dalam Matius 26 ayat 41 dan Markus 14:38, saya bacakan yang ada dalam Matius berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam terjemahan yang lain dalam ayat ini berkata, sadarlah terus sambil berdoa, supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika dicobai oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup. Itulah sebabnya saya beri tema berjaga-jaga dan berdoa. Penjagaan disertai dengan doa. Itu akan membuat kita memiliki kesanggupan. Dikatakan roh kita mau berbuat baik, tetapi tubuh kita tidak sanggup. Saudara mengingat apa yang Bapak Gembala pernah sampaikan, dikatakan bahwa jalur alamiah itu adalah jalan tol bagi iblis untuk mengambil keuntungan, atau sering dipakai untuk mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus di sini dikatakan bahwa supaya kamu jangan jatuh, atau supaya ketika kita dicobai atau iblis mendapat kesempatan untuk mencobai kita, kita tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita boleh tetap kuat. Itu adalah penjagaan kita secara pribadi. Bagian kita berjaga-jaga dan berdoa, mengantisipasi supaya kita tidak lemah, kedagingan kita tidak lemah, perasaan kita tidak lemah, supaya kita boleh tetap kuat, bijak mengantisipasi segala strategi si jahat yang ingin mengambil keuntungan di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa kita perlu jaga stamina rohani kita, kita perlu jaga kekuatan di dalam rohani kita, supaya kedagingan kita atau manusia duniawi kita tidak sering mengalami kekalahan atau mengalami kelemahan
di saat-saat tertentu. Nah, saudara, biasanya seperti emosian, gampang marah, merajuk, jengkel. Nah, yang dijaga adalah jangan sampai iblis ambil keuntungan di dalamnya. Dan saudara, hal yang ketiga adalah dikatakan di dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, hal yang ketiga, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Atau kata lain, pada saat kita secara manusia mengakhiri pertandingan iman atau mengalami kematian, dan juga ketika Tuhan datang menjemput kita, atau orang istilahkan itu hari kiamat. Kita tidak tahu yang mana akan kita hadapi, ya kan? Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah, arti lain lagi saudara tentang berjaga-jaga, yaitu biasa di dalam Alkitab itu diistilahkan tentang tertidur. Jangan tidur. Arti lain di dalam kata jangan tidur ini adalah jangan masa bodoh dengan kehidupan rohanimu. Dalam Tesalonika dikatakan, sebab itu jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Terjemahan sehari-hari berkata, menguasai diri. Saudara bisa melihat dalam kehidupan saudara sendiri ketika tertidur, saudara tidak merasakan apa-apa, kejadian apa yang ada di luar sana atau di sekitar saudara, saudara akan kurang tanggap. Nah, di dalam arti rohani tentang tidur rohani, hal yang sama juga kita tidak akan bisa menanggapi situasi keadaan apapun yang terjadi karena kita sedang dalam keadaan tidur. Nah, Tuhan katakan jangan tertidur. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi marilah kita tetap terjaga dan waspada. Itu dari terjemahan yang lain tentang ayat ini. Sebab itu janganlah kita tertidur, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Orang-orang lain ini adalah orang-orang yang tidak masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah hidup semau gue. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak berpikir soal penjagaan dengan rohani mereka atau situasi apapun. Pokoknya mereka asal melakukan apapun tanpa ada pertimbangan. Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi marilah kita tetap terjaga dan waspada. Saudara, contoh lain untuk mengerti tentang berjaga dan waspada itu seperti saudara punya rumah. Supaya kambing tidak masuk, supaya binatang liar tidak masuk, maka saudara membuat pagar di rumah saudara, kan? Nah, supaya pencuri tidak masuk dan supaya hal-hal lain tidak membahayakan saudara, maka saudara kemudian membuat kunci pada pintu rumah atau membuat pintu dan kemudian kunci. Ada lagi yang pakai grendel, segala macam yang dipakai untuk menjaga supaya saudara tidak kebobolan dengan maling. Demikian juga dengan harta saudara. Supaya aman, maka saudara juga punya perasaan aman, maka saudara juga simpan di laci dan pasang kunci. Itu semua arti kita bisa memahami seperti ini yang dikatakan berjaga-jaga dan waspada. Nah, apalagi di dalam kehidupan rohani kita. Setelah kita melihat bahwa jangan kita santai, banyak santai, jangan lengah dan jangan tertidur, jangan masa bodoh dengan kehidupan rohani kita. Sikap yang Tuhan inginkan adalah berdirilah tegap. Efesus 6:14 berkata, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran,
tetap hidup di dalam kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kata lain, selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sikap seperti inilah yang harus selalu kita miliki sebagai orang percaya. Berdiri tegap, tidak takut, tidak khawatir. Ya, firman minggu lalu berkata bahwa kita tenang di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Kita aman di dalam perlindungan Allah. Ada jaminan Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita boleh menampilkan satu sikap sebagai orang percaya yang tidak khawatir yang berlebihan, tidak takut yang berlebihan, dan kemudian tetap merasa nyaman dan aman bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa ada Allah yang menyertai kita. Dan hal yang ketiga tentang berjaga-jaga, bagaimana supaya kondisi rohani kita tetap berada dalam keadaan stamina yang baik. Hal yang Tuhan inginkan juga adalah dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, hatimu jangan melekat kepada isi dunia ini. Ini berulang-ulang Tuhan sampaikan. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau seseorang mencintai hal-hal duniawi, dalam terjemahan yang lain, berarti dia tidak mengasihi Allah Bapa. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Kalau seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia tidak mengasihi Allah Bapa. Apakah dunia itu? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa bukan tanah dan bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi sistem yang ada di dalam dunia ini. Atau segala sesuatu yang membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin, dan semua perkara yang membuat kehidupan rohani kita menjadi padam, suam. Itulah dunia. Dikatakan itulah yang orang-orang lain cari, yang orang kejar, dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak memikirkan untung pokoknya saya mengejar hal itu. Saya ingin punya itu. Bagi orang yang percaya, kalau kita memiliki sikap seperti itu adalah sikap yang tidak bijak. Kalau saya simpulkan bahwa segala sesuatu yang menyaingi Allah, segala sesuatu yang merampas perhatian kita lebih daripada Allah atau lebih daripada hal-hal yang rohani dalam hidup kita, yang segala sesuatu yang membuat kita mulai malas berdoa, malas membaca Alkitab, semua hal-hal yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, itulah isi dunia. Mari saudara kita koreksi diri kita masing-masing, supaya kita boleh tetap berada dalam keadaan stamina rohani yang baik dan sehat. Dan yang keempat tentang pentingnya hal berjaga-jaga adalah bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi,
Ini tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh di dalam Matius 25. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, karena itu siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau jam kedatanganku kembali. Nah ini saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi yang jelas bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan datang. Dalam ayat sebelumnya berkata, gadis-gadis itu, tetapi ketika dibilang tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, dalam ayat sebelumnya, lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, baik yang bijak maupun juga yang bodoh, lalu tertidur. Nah, dikatakan lalu tertidur. Dalam hal ini itu adalah suatu saat secara manusia, secara lahiriah, secara alamiah. Kita juga butuh tidur, ya kan? Kita makan, minum dan tidur sebagai suatu bagian daripada istirahat atau untuk memulihkan kondisi fisik kita. Tetapi dikatakan bahwa ketika kita tidur dalam keadaan seperti itu, rohani kita harus juga tetap dalam keadaan yang stamina, yang kuat, yang baik. Saudara kerja bersama Tuhan, saudara melakukan segala aktivitas bersama dengan Tuhan, kemudian saudara capek dan saudara tidur. Nah, saya percaya bahwa ketika Tuhan datang, ketika dia datang kembali untuk menjemput kita dalam keadaan apapun, dengan cara apapun, kondisi rohani tetap berada dalam keadaan yang baik. Saya percaya bahwa dalam hal ini Tuhan menginginkan kita semuanya untuk selalu siaga, selalu memperhatikan kondisi rohani kita dalam situasi keadaan apapun. Jangan sampai kita tercemar dan jangan sampai kita terganggu. Dalam tema dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah, atau berdoalah dan berjaga-jagalah. Ini satu hal yang saya katakan tadi, bahwa tidak bisa kita hanya berjaga-jaga kemudian tanpa disertai doa. Kita juga tidak akan bisa berdoa sajalah. Berdoalah, ya sama seperti yang berita-berita yang kita sering dengar. Orang katakan pokoknya kita aman sajalah, kita mau kemana, kita tidak usah perhatikan apapun, himbauan dalam bentuk apapun. Yang penting kita sudah berdoa. Nah itu juga adalah suatu sikap yang tidak bijak, saudara. Berdoa atau berjaga-jaga dan berdoa dan berjaga-jaga. Dalam Lukas 18 ayat 1-8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Suatu ketegasan, suatu perintah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Artinya, hubungan kita dengan Allah tidak boleh putus. Tidak ada kata break kalau dengan Tuhan. Saya izin dulu ya, saya mau kerja ini atau saya melakukan ini. Tetapi Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Tidak boleh putus hubungan dengan Tuhan. Putus 1 detik saja itu sudah celah bagi si jahat untuk mengambil keuntungan. Dan yang kedua, tidak boleh berhenti melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita.
Saya percaya ketika kita berdoa atau merencanakan sesuatu kegiatan atau pekerjaan, ketika kita berdoa, akan kecil kemungkinan niat-niat jahat itu atau niat-niat yang curang itu atau hal-hal yang tidak benar itu akan muncul dalam pikiran kita. Hal yang berikutnya adalah ketika kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kita. Aktivitas itu walaupun mungkin berat, susah, sukar dan jarang atau kita belum pernah kerjakan. Tetapi yang jelas dikatakan Allah turut bekerja. Allah telah turut bekerja di dalamnya. Allah mendampingi kita dan Allah menyertai kita. Ada satu jaminan penyertaan Tuhan. Jadi itulah yang membuat kita selalu tenang dan kita selalu penuh dengan sukacita. Karena kita yakin Allah bersama kita. Allah menyertai kita. Yang ketiga, saudara, dari pemahaman atau dari pelajaran yang selalu dikatakan ditegaskan. Mengapa Yesus menegaskan kita untuk selalu berdoa? Karena tidak ada pengganti doa. Tidak ada kegiatan lain yang bisa menggantikan doa itu dalam kehidupan kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak bisa kita gantikan. Saya tidak berdoa tetapi saya rajin melayani. Saya tidak berdoa tetapi saya rajin memberikan persembahan. Saya rajin memberikan perpuluhan. Saya tidak berdoa tetapi saya rajin menolong orang. Saya tidak berdoa. Tidak bisa, saudara. Tidak ada kata pengganti atau tidak ada kegiatan pengganti doa. Sibuk atau tidak sibuk dalam situasi keadaan apapun, hubungan kita dengan Tuhan harus selalu ada. Doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita bertindak untuk berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, Allah akan mengisi kehidupan kita dengan rohnya, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dan segala yang kita perlukan, segala yang kita butuhkan, Allah akan mengimpartasikan karakternya dan juga kekuatannya di dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Tidak hanya dikatakan berjaga-jaga saja, tetapi disertai dengan doa. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada hikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada kemampuan yang kadang-kadang saudara kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi Allah berikan itu kepada kita. Jadi sekali lagi, tidak ada pengganti doa. Justru seperti yang saya sempat lalu sampaikan, semakin sibuk, semakin perlu banyak berdoa. Saat seperti ini, kita tahu bahwa semua ada manfaat atau positifnya. Saudara di rumah bisa punya waktu yang banyak untuk berdoa. Saudara di rumah bisa punya waktu untuk menyembah Tuhan, baca Alkitab. Yang mungkin lalu-lalu itu saudara, masa-masa yang lalu saudara tidak pernah punya waktu yang banyak untuk hal itu. Saudara tidak punya waktu banyak untuk baca Alkitab karena sibuk, berdoa karena capek, berkumpul bersama dengan keluarga karena semua masing-masing ada kegiatannya. Tapi saat ini saudara, waktu ini gunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, mengintrospeksi dan mempersiapkan diri dengan Tuhan. Kalau masih ada waktu, setelah wabah ini berlalu, kita akan tampil kembali dengan kekuatan yang baru, dengan kegiatan yang semakin diberkati Tuhan, dengan segala pelayanan-pelayanan yang semakin diurapi Tuhan. Ya. Dan saudara, yang keempat adalah doa itu adalah nafas roh kita. Roh kita. Kita perlu memiliki roh yang kuat. Dan kita tahu bahwa kalau roh kita tidak punya nafas, itu berarti kita sudah mati, sudah kembali. Jadi saudara, saya percaya bahwa saudara ingin tetap kuat di dalam kehidupan rohani saudara. Saudara boleh tetap berada di dalam keadaan yang prima.
tergantung daripada hubungan saudara dengan Tuhan. Tentang doa dikatakan tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah, tidak menjadi kendor, tidak berdoa asal-asalan. Doa makan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tidak seperti itu saudara. Tetapi di dalamnya kita melibatkan pikiran kita, perasaan kita, bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki cara seperti itu, saya percaya bahwa saudara akan semakin bergairah untuk melakukannya. Karena pasti ada satu kekuatan dan impartasi, ada satu perasaan Tuhan yang kita rasakan. Sukacita karena kita berdoa kepadanya. Jadi jangan saudara menjadi lemah, jangan jadi dikatakan tidak jemu-jemu. Jangan jarang, jangan malas, jangan asal-asalan. Hal yang berikutnya adalah jangan tawar hati atau kehilangan gairah. Sudah berdoa berulang-ulang untuk hal yang kenapa Tuhan tidak dengar? Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan seakan-akan pilih kasih? Yang lain Tuhan begitu bersaksi di komsel, wah luar biasa Tuhan punya jawaban-jawaban doa kepada mereka. Tetapi kenapa? Nah kadang-kadang hal itu saudara yang sering membuat saudara ketika berpikir tentang kenapa dia begini saya tidak. Nah itu sedang membuat kehilangan semangat untuk berdoa atau gairah untuk berdoa. Kita lakukan bagian kita dan Allah melakukan bagiannya, dan Allah tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Lukas 21:36 firman Allah berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Luput dari masa-masa sukar. Kita luput artinya bukan berarti saudara orang yang kena itu semua itu adalah orang berdosa. Tetapi artinya kita tetap tegar, kita tetap kuat. Dan bahkan yang terakhir itu adalah ketika Tuhan datang. Nah jangan kita luput. Tetapi biarlah kita semuanya boleh tetap berada di dalam stamina rohani yang siap sedia. Yang dikatakan bahwa supaya kamu dapat bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, inilah pesan Tuhan bagi kita semuanya, supaya kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan kita boleh menjadi kekuatan bagi yang lain di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama menaikkan pujian ini yang juga berbicara soal berjaga-jagalah. Dan naikkan pujian bersama-sama. Zaman sekarang berjagalah. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran
banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dan juga perlindungan, pembelaan-Mu, penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau yang memeliharakan kami, seluruh jemaat-Mu semua berada dalam pelindungan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati setiap pribadi agar tetap kuat, kokoh, dan semuanya boleh tetap menjadi kekuatan Allah di dalam doa-doa mereka, di dalam sikap mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus mengukuhkan dan juga terus menegakkan setiap pribadi, yang menjadi Tuhan pendoa-pendoa, yang menjadi Tuhan pribadi-pribadi, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyertai mereka, lindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan jemaat dalam tangan kuasa-Mu, dalam segala kebutuhan mereka, dalam segala kesehatan mereka, semua Tuhan campur tangan. Segala bentuk rancangan dari si jahat ingin mengganggu hati dan pikiran mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya. Tuhan juga menyertai agar mereka terus berdoa, agar mereka terus berjaga-jaga dan tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kami terus Tuhan memberkati bangsa kami. Situasi keadaan apapun yang ada saat ini, kami percaya Engkau Allah mengizinkannya untuk maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada dusun-dusun yang terpencil sekalipun. Dan wabah corona saat ini yang sedang mengganggu, yang mengancam dan juga Tuhan menakut-nakuti, mengintimidasi, bahkan kuasa kegelapan yang ada di dalamnya yang mau campur tangan untuk mengganggu iman pengharapan dari seluruh orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya. Segala kekuatan virus corona dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya. Biarlah shalom atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami, atas setiap pribadi, limpah dengan sukacita damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah ada di pihak kami, menolong dan melindungi dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Terima kasih Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami, Engkau Allah sudah menyertai kami, mengurapi kami, dan memberikan remah kepada kami secara pribadi melalui ibadah ini, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus tetap tegak berdiri dan terus berjaga-jaga dan terus mengandalkan Engkau dan melibatkan Engkau di dalam segala keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus menguduskan kami, membersihkan kami dari segala bentuk gangguan apapun, virus apapun yang mengganggu kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu diberkati dan dikuduskan, dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai dan juga melindungi setiap pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, semua yang terkait. Tuhan lindungi, tutup bungkus sama dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah mengasihi bangsa kami, mengasihi kota kami, mengasihi pemerintah kami, bahkan kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh orang percaya, semua berada di dalam pelindungan Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah Tuhan Engkau Allah akan terus melindungi dan juga menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah menyertai kita, membuat kita bijaksana, sehingga apapun yang kita hadapi, kita boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Allah, membuat kita berhasil mempertahankan iman, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.